Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Avandi Studio. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti video ini sampai dengan tahap ini. Di tahap ini kita akan membangun sebuah collision detection atau tabrakan dengan enemy. Jadi kalau player bertabrakan dengan enemy maka gamenya akan berhenti. Kemudian di sini kita juga akan membahas mengenai tabrakan dengan tracer, dengan harta karun. Nanti ketika player sudah mencapai harta karun, maka permainan juga akan berhenti. Seperti itu. Di video kali ini kita akan buat seperti itu. Oke, langsung saja kita coba running gamenya. Game yang di video sebelumnya telah kita buat. Oke, di sini player dapat berjalan, kemudian enemy dapat berjalan juga. Enemy berjalan menyamping, memantul, kemudian ketika kita tabrakan, ternyata tidak terjadi sesuatu. Di video kali ini kita akan memberikan collision detection. Ketika bertabrakan maka permainan berakhir, seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai coding programnya. Siapkan playtime kalian masing-masing. Kalau sudah dibuka, di sini kita akan membuat sebuah function namanya detection collection. Oke, di sini di dalam player karakter kita tambahkan sebuah function namanya detection collection. Kemudian kita tambahkan sebuah variabel, sebuah atribut namanya order body. Ya, ini atributnya boleh kalian ubah-ubah, terserah. Jadi kalau misalkan player bertabrakan dengan order body atau tubuh yang lain, maka permainan selesai. Oke, di dalam function detection collection kita tambahkan beberapa aturan, beberapa kondisi seperti ini. Misalkan if self titik yPost lebih besar dari order body yPost plus order body height. Jadi jika posisi sumbu Y-nya player itu lebih besar dari posisi sumbu Y-nya order body ditambah tinggi dari user body, maka dia akan return false. Dia akan menutup permainan. Intinya kalau misalkan posisi dari player, posisi di sumbu Y ya, posisi tingginya player itu berada di atas enemy, maka permainan masih berlanjut, return false. Kemudian apabila posisi dari player itu lebih rendah dari enemy, jadi self yPost ditambah self height, jadi tinggi dari player dan posisi player itu lebih rendah dari posisi order body, maka tetap return false karena tidak menyentuh enemy. Seperti itu. Jadi kalau misalkan posisinya player berada di bawah dari enemy, maka permainan berlanjut, return false. Seperti itu. Ini untuk yang sumbu Y. Kalau yang sumbu X, kita berikan kondisi if self expose seperti ini lebih besar order body expose plus order body width, maka return false. Ya, sama jika ini berarti posisi dari player itu sebelah kanannya musuh, sebelah kanannya enemy, maka return false. Permainan masih berlanjut karena tidak menyentuh. Else if self expose plus self width lebih besar order body expose, maka return false. Seperti ini. Kemudian jika semua kondisi ini tidak terpenuhi,
maka terjadi tabrakan, return true, seperti ini. Jadi ini adalah mengukur posisi player terhadap sumbu Y dari enemy. Jadi apakah player berada di atas atau di bawah enemy. Jika player berada di atas, self-expose lebih besar daripada other body, maka permainan berlanjut karena tidak terjadi tabrakan. Kemudian di sini mengukur dari sisi sumbu X atau kanan kirinya. Jika player berada di sebelah kanan enemy, maka return false, permainan tetap berlanjut. Jika player berada di sebelah kiri enemy, maka tetap permainan masih tetap berlanjut, seperti itu. Jadi ini ditambah tingginya enemy, kemudian ini ditambah juga lebarnya enemy. Jadi harus diperhitungkan tinggi dan lebar enemy. Karena kalau misalkan, karena jika menyentuh kepala enemy pun, maka permainan tetap akan berakhir. Seperti itu. Oke, untuk function detection collection sudah berhasil kita implementasikan dalam sebuah kondisi. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan sebuah objek treasure, sebuah objek namanya treasure atau harta karun. Di sini kita beri nama one piece. Seperti ini, kemudian dia akan berisi kelas dari game object. Lalu di sini kita berikan alamat dari objek one piece ini. Untuk objek one piece atau treasure, saya berikan nama di sini onepiece.png namanya. Jadi dia lokasinya di asset, kemudian namanya one piece seperti ini. Kemudian di sumbu X saya beri sama seperti player karakter, saya beri koordinat 375, kemudian Y-nya 50, kemudian ukurannya sama 50,50 seperti ini. Dia lokasi Y-nya di atas, 50 itu di atas, kemudian koordinat X-nya sama seperti player karakter, yaitu 375. Lalu di sini kita panggil objek one piece ini di sini, misalkan one piece titik draw seperti ini, kemudian self game screen. Kita taruh one piece di kanvas permainan kita. Seperti ini kita sudah memanggil objek one piece, nanti dia akan menampilkan gambar harta karun. Lalu di sini kita akan membuat sebuah kondisi. Jadi di dalam function run game loop ini kita akan membuat sebuah kondisi. Semisal nanti player bertabrakan dengan enemy, maka permainan berakhir. Jika player bertabrakan dengan treasure, dengan one piece, maka permainan juga akan berakhir. Seperti itu. Kita tambahkan sebuah kondisi if player karakter titik detect collision. Kita tambahkan enemy 1 titik 2, maka is game over akan true. Lalu else if player karakter detection collision, dia akan bertabrakan dengan one piece, maka is game over sama dengan true juga. Ya, seperti ini. Jadi kalau player karakter bertabrakan dengan enemy 1, maka game over true. Kemudian jika player karakter bertabrakan dengan one piece, bertabrakan dengan harta karun, maka game over juga akan true. Selanjutnya kita akan lakukan running program. Kita klik kanan, kemudian run. Tidak terjadi error. Ini adalah hasil dari program yang telah kita buat. Ternyata one piece-nya belum kelihatan. Kita lihat di sini. Ternyata one piece berada di atas game screen kita, sehingga one piece ini akan tertutup layar kanvas kita. Jadi tertutup warna putih yang ada di kanvas kita. Coba kita ubah one piece-nya berada di bawah game screen kita. Ini kita taruh di bawah sini. Ya, kemudian coba kita run lagi. Ya, di sini one piece atau treasure-nya sudah berhasil tampil. Sekarang kita coba apakah function collection detection kita telah berhasil kita implementasikan. Kita coba tabrakan.
Ya, seperti itu ketika bertabrakan dengan enemy, maka permainan berakhir. Sekarang kita coba kita tabrakan dengan One Piece. Oke, di sini sudah muncul, kemudian kita coba tabrakan dengan One Piece atau dengan harta karun. Ya, jika bertabrakan dengan One Piece, jika sudah mencapai One Piece, sudah mencapai harta karun, maka permainan juga akan selesai, seperti itu. Jadi untuk implementasi collection detection dan implementasi dengan tracer sudah berhasil kita implementasikan dengan baik. Oke, untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di situ saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian dapat mencoba di laptop kalian masing-masing. Jangan lupa tonton video-video saya sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.